Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan dalam Markus pasal 6 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini dilatar belakangi oleh penolakan dan kekecewaan orang-orang yang ada di Nazaret, yaitu daerah asal Yesus. Ketika mereka hadir dan melihat Yesus, mereka menjadi kecewa dan menolak. Karena apa? Karena mereka melihat secara lahiriah, yaitu Yesus hanyalah tukang kayu dan saudara-saudaranya juga ada bersama-sama dengan mereka. Pada akhirnya saudaraku, Yesus tidak dapat melakukan mukjizat apa-apa di sana. Mukjizat yang begitu spektakuler yang terjadi di kota-kota lain, di daerah lain, tetapi tidak terjadi justru di daerah asalnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, nabi dihormati di mana-mana, tetapi tidak di tempat asalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini dikarenakan karena orang-orang di Nazaret melihat secara lahiriah saja. Padahal dalam perjanjian lama, dalam 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah ketika Tuhan akan memilih orang yang diurapinya. Dan Samuel begitu kagum ketika Eliab lewat di depannya. Dan dia berkata, wah ini pasti pilihan Allah. Orangnya tinggi, besar, gagah. Tetapi Tuhan berkata, apa yang dilihat Allah bukanlah secara fisik. Karena itu yang dilihat manusia, tetapi Allah melihat hati. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup kita ini, kita mempunyai hati yang berkenan kepada Allah. Dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ketika kita mempunyai hati yang tulus dan bersih hati kita, maka Allah itu baik dan Allah sanggup melakukan apapun yang kita rindukan. Karena Allah tahu hati kita bersih dan tulus kepadanya. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan.